Di video sebelumnya, saya sudah mengupas tentang investor. Nah, di video yang kali ini, saya akan mengupas tentang trader di Bursa Efek Indonesia. Trader adalah pelaku di Bursa Efek Indonesia yang banyak melakukan transaksi. Trader melakukan pembelian saham untuk memperoleh keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual saham atau capital gain. Itulah tujuan daripada trader berinvestasi saham. Apa itu capital gain? Trader tidak terlalu memperhitungkan analisa fundamental. Seringkali mereka menggunakan analisa teknikal, analisa volume, analisa bid offer, sampai bantermologi. Trader lebih suka bertransaksi pada saham-saham yang harganya berfluktuasi naik dan turun dengan cepat atau dikatakan volatilitas yang tinggi, termasuk juga saham-saham spekulatif stock atau disebut juga saham gorengan yang aktif diperdagangkan, apalagi kalau disertai dengan rumor. Trader tidak peduli apakah saham itu saham blue chip atau second liner atau third liner atau gorengan sekalipun, mereka akan bertransaksi. Yang penting sahamnya bergerak naik dan turun. Karena hal itu, trader harus punya keberanian untuk cut loss saat mengalami kerugian untuk meminimalisasi resiko. Sehingga seorang trader harus punya dua exit plan. Satu exit plan kalau untung, yang kedua adalah exit plan saat rugi. Dan dia harus disiplin melakukan hal itu. Tidak boleh ada penyesalan dalam melakukan perdagangan saham kalau Anda sebagai seorang trader. Trader bisa secara perorangan, bisa juga kumpulan beberapa orang atau disebut juga dengan nama konsorsium, atau bahkan ada juga yang membentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan efek atau perdagangan saham. Nah, trader sangat aktif dalam perdagangan saham. Trader bisa berupa juga fund manager atau juga korporasi ataupun perorangan. Nah, ada 4 tipe trader. Tipe yang pertama adalah scalper, tipe kedua day trader, tipe ketiga swing trader, tipe keempat position trader. Tentukan trader seperti apalah Anda. Yang pertama, scalper. Scalper adalah tipe trader yang melakukan trading dalam waktu yang sangat singkat. Rentangnya bisa jam bahkan menit. Scalper cenderung trading di saham yang sedang aktif bertransaksi. Scalper tidak peduli dengan analisa fundamental. Scalper cenderung menggunakan analisa bid offer, analisa volume perdagangan, dan analisa teknikal durasinya tik atau menit. Scalper bisa bertransaksi berpindah-pindah saham dalam sehari. Saham yang pokoknya saham yang bergerak naik atau digoreng seringkali disusupi oleh scalper. Target persentase keuntungan dan cut loss scalper ini sangat kecil. Bisa hanya 1 atau 2 poin atau setengah sampai 2% tiap transaksi. Tetapi mereka bisa bertransaksi berkali-kali dalam sehari. Prinsip mereka, walaupun untung sedikit, kalau lama-lama jadi begitu. Scalper besar bisa mendapatkan fasilitas trading limit harian yang besar dan juga bisa dapat special rate fee jual beli dari sekuritas asalkan jual dan beli di hari yang sama. Scalper disiplin, tidak pernah menyimpan saham sampai menginap. Scalper aktif bertransaksi dan memantau layar selama jam perdagangan. Mayoritas scalper adalah full-time trader dan punya prinsip trading for a living. Scalper sangat spekulatif, tujuannya murni mencari capital gain. Nah, tipe yang kedua adalah day trader. Day trader mengambil keuntungan dari fluktuasi harga harian. Day trader seringkali beli pagi dan menjual di hari yang sama, atau sebaliknya beli di sore hari untuk dijual besok pagi. Day trader punya target persentase keuntungan dan persentase cut loss.
Day trader bisa bertransaksi beberapa kali dalam sehari. Mayoritas day trader disiplin tidak menyimpan saham di sore harinya. Day trader memantau perdagangan dan bertransaksi sepanjang jam perdagangan. Day trader besar bisa mendapatkan fasilitas limit harian besar untuk melakukan transaksi beli, tapi harus settle hari itu juga, baik dalam kondisi untung ataupun rugi. Day trader besar biasanya bisa mendapatkan special rate fee jual beli dari sekuritas asalkan jual dan beli di hari yang sama. Day trader tidak menghasilkan untung besar dalam sekali transaksi, tetapi melakukannya secara konsisten. Prinsip mereka hampir sama dengan scalper, untung sedikit tapi lama-lama jadi bukit. Day trader ini sangat spekulatif, tujuannya murni mencari capital gain. Oke, tipe yang ketiga adalah tipe swing trader. Swing trader mengambil keuntungan dari fluktuasi atau pergerakan atau dinamakan juga swing harga dalam periode bulanan, triwulan, semester, maksimal 1 tahun. Swing trader melakukan beli dan menyimpan saham sampai target harga jual mereka tercapai. Umumnya antara 5% sampai 25%. Swing trader punya target cut loss itu antara 3% sampai 8% kerugian dari harga belinya. Swing trader seringkali menggunakan analisa teknikal. Swing trader memiliki beberapa portofolio saham untuk mengurangi resiko trading. Nah, tipikal yang keempat adalah tipikal position trader. Position trader mencari keuntungan dari capital gain dan dividen. Position trader mempunyai durasi trading yang lebih lama, biasanya bisa 6 bulan, 1 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun. Position trader menggunakan analisa fundamental untuk memilih saham yang dibeli, seringkali adalah blue chip stock. Mereka juga menganalisa makroekonomi dan juga menguasai analisa teknikal untuk menentukan kapan dia membeli dan kapan dia menjual saham. Position trader mempunyai target cut loss 8% sampai 10%, atau saat ada berita buruk secara fundamental ataupun makroekonomi, mereka tidak segan-segan untuk melakukan cut loss. Position trader melakukan diversifikasi saham, yaitu menempatkan di beberapa saham, instrumen portofolio saham, untuk mengurangi resiko trading. Mereka punya prinsip, don't put your egg in one basket. Jangan letakkan telur Anda dalam satu keranjang. Saran saya, jika Anda masih pemula, mulailah dengan posisi swing trader atau position trader. Jangan jadi tipe scalper atau day trader. Kenapa? Karena resikonya sangat besar kalau Anda belum benar-benar menguasainya. Oke, selamat berinvestasi dan jangan lupa saving, investing, protecting agar hidup Anda sip dan sukses. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.